Kita masuk pada qaid yang ketiga ya. Kemarin kita sudah membahas kaidah yang kedua, sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata pengarang Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal qaidatu ats-tsalitsatu, dan kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang bermacam-macam cara peribadatan mereka. Minhum, di antara mereka, man ya'budul malaikata, ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin, ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara, dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul tetap memerangi mereka. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah azza wa jal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka orang-orang musyrik supaya tidak tegak lagi fitnah dan ketaatan hanya milik Allah secara keseluruhan. Wad dalilu syamsi wal qamari, dan dalil tentang larangan menyembah matahari dan bulan, qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjuduna lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan, maka jangan sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semua, jika kalian memang benar-benar beribadah kepada Allah. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dan dalil larangan tidak boleh menyembah malaikat, firman Allah azza wa jalla, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk mengambil para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan selain daripada Allah. Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala, dan dalil larangan menyembah para nabi, firman Allah azza wa jalla, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau bicara dengan manusia agar mengambil aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Qala, maka Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Rabb, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta. Maha suci engkau ya Rabb, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, karena jika aku mengatakan engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena engkau zat yang maha mengetahui tentang kegaiban. Wa dalilus salihin, adapun dalil larangan menyembah orang-orang saleh,
Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka orang-orang yang diseru selain daripada Allah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, sebuah wasilah. Mana di antara mereka yang bisa dekat dengan Allah dan mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Wa dalilul asjari wal ahjar, qauluhu ta'ala, dan dalil larangan menyembah pohon dan juga bebatuan, firman Allah azza wa jalla, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pendapat kalian tentang patung Lata, Uzza dan yang ketiganya Manat? Kemudian hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsau ahdi bi kufrin. Kami keluar bersama Nabi menuju perang Hunain dan kami baru saja selamat dari kekufuran, artinya baru masuk Islam. Walil musyrikin sidrah, dan orang-orang musyrik itu punya pohon bidara. Yaqufuna indaha, mereka iktikaf di pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatau, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu. Yuqalu laha, dikatakan namanya Zata Anwat, namanya Zatu Anwat, tempat pohon gantungan pedang itu. Famararna bi sidratin, maka kami lewat dengan sebuah pohon bidara itu. Fakulna, dan kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasul, jadikan untuk kami gantungan pedang sebagaimana mereka memiliki tempat gantungan pedang. Baik. Kaidah yang ketiga ini, ikhwan. Apa maksudnya Asy-Syaikh membuat kaidah yang ketiga ini? Jadi Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW tidak pernah membedakan siapapun dari umatnya ketika mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap mereka dikatakan musyrik. Dan Allah juga tidak membeda-bedakan apakah yang melakukan kesyirikan itu orang biasa ataukah yang melakukan kesyirikan itu seorang nabi. Walaupun tidak mungkin, mustahil seorang nabi melakukan kesyirikan. Andai kata seorang nabi itu menyembah kepada selain Allah, maka tetap dia bisa musyrik. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara kepada Isa, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau menyuruh manusia untuk menjadikan aku dan ibuku kedua Tuhan selain daripada Allah? Allah mengancam Isa tuh. Engkau ngomong ya sama manusia bahwa agar manusia menyembah aku dan ibuku. Seandainya itu yang dilakukan, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada Isa. Tapi Isa tidak pernah mengucapkan kalimat itu, karena Isa itu dikultuskan, bukan dia yang meminta. Tapi orang-orang Nasrani yang mengkultuskan Isa sehingga menuhankan Isa ibnu Maryam dengan mengatakan dia Tuhan, dia anak Tuhan, dia satu di antara tiga Tuhan, dan begitu seterusnya. Tapi lihat, seorang nabi saja disalahkan oleh Allah kalau melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, habislah amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kaidah yang ketiga ini, siapapun yang menyembah selain daripada Allah, maka mereka tetap dikatakan menyekutukan Allah. Apakah yang disembah itu para nabi, tetap anda musyrik. Apakah yang disembah itu batu, tetap anda musyrik. Apakah yang disembah itu kuburan orang-orang soleh, tetap anda musyrik. Apakah yang disembah itu matahari dan bulan, tetap anda musyrik. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan. Apakah ini kuburan orang soleh, apakah ini kuburan orang jahat? Kalau kita sembah, maka dua-duanya dikatakan musyrik. Karena Nabi SAW diutus kepada umat yang berbagai macam ragam peribadatan mereka. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah batu, pohon. Nabi tidak membeda-bedakan sama sekali. Pokoknya kalau seandainya mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka musyrik dan wajib diperangi. Karena ada sebagian orang di zaman sekarang yang datang ke kuburan para wali.
Mereka tidak menganggap kalau datang ke kuburan para wali kemudian meminta-minta di kuburan itu bukan sebuah kesyirikan. Beda kalau seandainya datang ke pohon, kemudian datang ke batu, kemudian meminta sesuatu, itu baru dikatakan syirik katanya. Loh, kalau datang ke kuburan orang-orang soleh meminta sesuatu kepada orang-orang soleh yang sudah mati, itu bukan syirik. Ya, karena kami hanya menjadikan wasilah meminta kepada Allah lewat mereka. Lah Syekh mengatakan Rasulullah tidak membeda-bedakan. Mau yang anda sembah orang baik, maka anda telah menyembah selain daripada Allah. Mau anda sembah orang yang tidak baik, tetap saja anda telah menyembah kepada selain Allah. Baik yang anda sembah itu batu, maka anda telah menyembah kepada selain Allah. Baik yang anda sembah itu malaikat sekalipun, maka anda telah menyembah selain pada Allah. Lalu apa bedanya? Rasul tidak membeda-bedakan mereka, tetap Rasul perangi. Makanya di sini harus diluruskan bahwa sama saja yang disembah itu, intinya bahwa selain daripada Allah kalau disembah itu disebut tagut. Ya. Dan kita katakan Allah berfirman, "Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha." Maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman arti mentauhidkan Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Jadi Syekh ingin membantah mereka, orang-orang yang datang ke kuburan orang-orang saleh, mengkultuskan kuburan itu. Apalagi sekarang sudah banyak terbongkar kan isu-isu kuburan-kuburan yang sebenarnya tidak ada orangnya, tetapi kemudian dikatakan bahwa ada wali fulan dikubur di sini, padahal tidak ada orangnya di situ. Hanya untuk dibisniskan saja tuh. Karena orang-orang awam yang tidak paham tauhid, yang mereka sudah terdoktrin dengan doktrin-doktrin kesyirikan, mereka datang ke kuburan itu kemudian bersedekah di situ. Sehingga kemudian yang membuat kubur itu berkarung-karung, dia dapat duit itu. Nah, ini apa maksudnya? Maka Syekh ingin mengatakan, loh, Rasul tidak membeda-bedakan manusia. Siapapun yang anda sembah selain daripada Allah, mau nabi, mau malaikat, mau orang soleh, tetap anda menyembah selain Allah. Kesyirikan itu namanya. Ya, karena supaya lurus akidah kita. Bukan berarti orang yang menyembah pohon batu baru dikatakan musyrik. Kalau orang datang ke kuburan orang soleh kemudian meminta-minta di sana, itu bukan musyrik. Enggak gitu. Rasul tidak membeda-bedakan. Ya, karena Rasul diutus itu kepada kaum, ada yang menyembah malaikat, malaikat makhluk yang mulia. Ada yang menyembah nabi, nabi makhluk yang mulia. Ada yang menyembah orang-orang soleh. Di zaman Nabi sudah ada. Tapi Nabi tidak membeda-bedakan mereka, tetap Rasul perangi. Karena mereka dianggap telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dalilnya banyak. Ya. Tentang bagaimana orang yang menyembah Nabi itu pun tetap dilarang, karena itu kesyirikan. Seperti Allah menegur Isa bin Maryam, ya. Ataupun menyembah para malaikat dan juga menyembah para nabi, itu pun ditegur oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 80 itu. Ataupun menyembah bebatuan dan pepohonan seperti Lata, Uzza, Manat, itu kan ada yang mengatakan itu sesembahan berupa batu, ada yang mengatakan sesembahan berupa pohon seperti Manat, ada yang mengatakan batu, ada yang mengatakan pohon. Ya. Jadi apapun yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap terlarang, karena itu kesyirikan dan Rasul tidak membeda-bedakan sama sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam surah Al-Isra 57 tadi disebutkan, kalau seandainya ada seseorang datang ke kuburan orang-orang saleh, kuburan wali lah istilah kita di sini, lah wali yang ada di kuburan itu mereka sedang sibuk. Sibuk apa? Mereka sedang sibuk macam mana caranya mereka dekat dengan Allah. Mereka sudah sibuk, kita sibukkan pula dari atas kuburan. Macam mana kemudian mereka yang sedang sibuk, mereka sendiri ingin dekat dengan Allah, kita sibukkan pula mereka dengan ini. Ya, makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung mereka, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah annahum ayyuhum aqrabu
wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Siapa di antara mereka yang bisa dekat dengan Allah dan juga mendapatkan rahmat dan takut akan azabnya. Kemudian Syekh mengakhiri kaidah yang ketiga dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Jadi ada cerita begini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan melawan orang-orang musyrik di Hunain. Ketika terjadi Fathu Mekah itu kan banyak orang masuk Islam. Jadi yang baru-baru masuk Islam ini akidahnya kurang kokoh mereka, tapi ingin terlibat perang. Akhirnya yang baru masuk Islam itu yang terlibat dalam peperangan hampir 2000 orang. Jadi dari sekian ribu itu yang sudah lama masuk Islam ditambah dengan 2000 yang baru masuk Islam, ikut masuk dalam pertempuran. Jadi di perjalanan dari Mekah ke Hunain itu, rupanya mereka lewat di sebuah pohon yang pernah dikeramatkan oleh mereka di zaman jahiliyah. Mereka kadang-kadang datang ke pohon itu iktikaf semalaman di situ. Terkadang kalau mereka hendak perang melawan kabilah yang lain, mereka gantungkan dulu pedang di situ. Kemudian setelah itu mereka perang dan mereka mengalami kemenangan. Jadi karena mereka selalu mengalami kemenangan, kemudian mereka menyandarkan bahwa kemenangan itu karena berkahnya pohon bidara yang dilewati para sahabat itu, mereka terhenti sesaat di pohon itu. Kemudian mereka mengatakan, Rasul, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Rasul, bisa enggak kau buatkan kami pohon macam itu, katanya. Itu pohon dulu waktu di zaman jahiliyah kami ambil berkah. Kau buat juga lah pohon macam itu supaya kami ini bisa mengambil berkah dan supaya peperangan itu selalu dimenangkan dengan berkahnya pohon itu, katanya. Jadi menasabkan berkah bukan kepada Allah tapi kepada pohon. Maka Nabi SAW marahlah. Nabi itu diutus untuk mentauhidkan Allah, ini pula kemudian mau kembali kepada kesyirikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang baru masuk Islam yang berjumlah 2000 orang itu, maka Rasul mengatakan, qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian itu persis seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak untuk kami sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu banyak Tuhan, katanya. Di sini Nabi SAW hendak menyamakan dari segi ucapan. Ketika sahabat mengatakan, ya Rasul, jadikan untuk kami sebuah pohon supaya kami bisa menggantungkan pedang dan pedangnya mendapatkan berkah dari pohon itu dan supaya kami menang dalam peperangan. Rasul mengatakan, ucapan kalian, berarti yang disamakan ini ucapan di sini. Jadi sahabat mengucap, ya Allah, ya Rasulullah, jadikan sebuah pohon untuk menggantungkan pedang-pedang kami dan meminta berkah. Lah Bani Israel kepada Musa juga sama. Jadi ceritanya ketika Fir'aun itu berhasil menyeberangkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir, kemudian berhasil menyeberangkan sampai ke pinggir lautan. Kemudian Fir'aun menyusul, ketika pas di tengah lautan Fir'aun ditenggelamkan. Lah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Di tengah jalan mereka melewati sebuah kampung. Yang kampung itu mereka menyembah patung-patung anak-anak sapi. Ya. Sehingga mereka itu teringat dengan sesembahan di waktu jahiliyah. Sebelum mereka beriman kepada Musa, mereka juga sama melakukan itu, menyembah patung-patung anak sapi itu. Tapi ketika Nabi Musa datang, kemudian Nabi Musa menegakkan tauhid bahwa sesembahan kalian batil, tidak benar. Kemudian mereka pun mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika melihat berhala-berhala itu terkenang di masa dulu, kemudian mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami itu Tuhan-Tuhan seperti mereka. Maka Rasul ingin menyamakan ucapan ini dengan ucapan para sahabat yang meminta dijadikan pohon bidara untuk dijadikan gantungan pedang supaya dapat berkah. Ya tentu hukumnya beda. Kalau ucapan para sahabat kepada Rasul
Ya Rasul, jadikan untuk kami gantungan-gantungan pedang di pohon bidara supaya kami tabaruk mengambil berkah. Ini tidak sampai syirkul akbar, ini syirkul asghar namanya. Karena mereka meyakini tetap Allah yang memberikan kemenangan dalam perang, cuman lewat sebab pohon itu kemenangan didapati, mencari berkah. Jadi sahabat itu hanya menjadikan sebab saja. Tetapi Bani Israel yang ngomong kepada Nabi Musa ini bukan mengambil sebab, tapi menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Jadi ucapan Bani Israel kepada Musa itu sudah masuk dalam kategori syirkul akbar namanya. Tapi ucapan para sahabat kepada Rasul tidak sampai syirkul akbar, itu hanya syirkul asghar saja, syirik kecil saja. Tapi dua-duanya kesyirikan. Dua-duanya kesyirikan, baik ucapan sahabat yang meminta dibuatkan gantungan pedang, ataupun ucapan orang-orang Bani Israel kepada Musa yang meminta untuk dijadikan Tuhan selain daripada Allah. Dua-duanya di atas kesyirikan, cuman bedanya yang satu jatuh kepada syirkul asghar dan mereka sahabat Rasul, yang satunya jatuh kepada syirkul akbar dan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW marah kepada para sahabat ketika kemudian meminta gantungan pedang dari pohon bidara yang akan dianggap keramat itu. Rasul tolak permintaan mereka dan disamakan ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Artinya Rasul tidak mengingkari. Rasul mengingkari apa yang dilakukan para sahabat, dan Rasul juga mengingkari apa yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah, dari sini kita tahu bahwa Syekh ingin mengatakan kepada kita bahwa Rasul tidak membeda-bedakan siapapun. Pokoknya kalau dia menyembah kepada selain Allah berarti dia di atas kesyirikan. Apakah yang disembah itu nabi ataupun malaikat, ataukah yang disembah itu orang jahat ataupun pepohonan, sama saja Anda menyembah selain daripada Allah. Berarti siapa yang menyembah kepada selain Allah maka Anda di atas kesyirikan, karena menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tetap memerangi mereka. Jadi kaidah yang ketiga supaya diluruskan, yang meluruskan akidah yang salah di masyarakat. Kalau datang ke kuburan para wali bukan syirik katanya kan, tapi kalau datang ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, ke batu-batu meminta, itu baru syirik katanya. Oh, tidak bisa. Rasul tidak membeda-bedakan. Anda menyembah orang soleh ya syirik juga karena menyembah kepada selain Allah. Anda menyembah batu ya syirik juga karena menyembah kepada selain Allah. Makanya beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwa Rasul itulah diutus kepada umat yang berbagai macam peribadatan mereka, tetapi walam yufarriq bainahum, Rasul tidak membeda-bedakan mereka. Bahkan Rasul tetap memerangi mereka atas firman Allah Azza wa Jal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada kesyirikan di permukaan bumi dan ketaatan seluruhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Satu kaidah saja.